9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama itu isinya 5. Memasukkan sesuatu yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua adalah, nanti inti saya globalnya dulu, nanti rinciannya dia sampaikan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan yang pertama kurang lebih. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. Mudah dihafal. 9 adalah hilang akal, 8 adalah hilang akal, 9 adalah murtad. Jadi ini dihafal, 9 harus hafal. Maka kalau menghafal ini rumusnya gampang nanti. Yang lain tidak membatalkan, selesai. 9 tok. Jadi wajib tahu agar ibu tahu mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Lupa makan, 1 piring baru sadar, ya Allah saya puasa, rezeki. Jadi yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, mohon maaf, lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Lubang mulut ada pembahasan secara khusus biar faham betul. Yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah nelen, sampai nelen. Faham nelen? Jadi Buya kadang-kadang memberikan contoh yang ekstrim, contoh yang mengagetkan biar orang nggak lupa-lupa. Contoh, kalau ibu di siang hari rupanya ada dedeknya yang kecil makan es krim, ya nggak habis nih. Tatonya sama ibu dimasukkan ke mulut, batal nggak puasanya? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Itu kan harus begitu, pokoknya nggak ditelan. Jadi masukkan es krim ke dalam mulut tidak membatalkan puasa asalkan jangan jelas? Entengan? Faham? Harus faham betul. Cuman kok iseng bener, ngapain dimasukkan ke mulut? Ya pokoknya udah begitu. Kemudian masalah nelen sendiri harus ada penjelasannya. Ini bisa bermasalah bagi sebagian orang yang, makanya kalau belajar dengan kami itu melek, jangan ada toleh. Noleh sebentar saat saya itu kelewat, nanti ceritanya harus berubah. Coba saya ngomong masalah nelen, kemudian sampai habis itu ngobrol sama temennya, sampai di rumah ditanya sama anaknya, mama nelen ludah nih batal nggak ma? Tadi kata Buya yang batalin nelen katanya. Gimana nih? Pusing kan? Makanya jangan toleh-toleh kalau belajar di sini. Pasti pertanyaannya, nelen ludah nih bagaimana nih? Kan gitu ya. Bagaimana hukumnya nelen ludah? Ini ada pertanyaan, nelen ludah. Tadi katanya yang membatalkan adalah nelen. Saya nelen ludah nih gimana? Lah kalau tanya sama Ustadz begini, Ustadz nelen ludah bagaimana hukumnya? Kata Ustadznya, kayaknya nggak batal. Kayaknya bagaimana ini? Ilmu kok kayaknya nggak bisa. Menelan ludah itu jelas jawabannya. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat, harus 3 syaratnya harus. Kalau tidak memenuhi 3 syarat batal. Syarat yang pertama, 3 syarat nih. Syarat yang pertama adalah nelen ludahnya sendiri. Dan ini dibahas para ulama. Ibu jangan seperti pikiran orang jorok, bukan. Nggak mungkin orang ada ludah di sini diminum. Enggak. Mohon maaf, ini adalah mungkin bagi seorang yang sudah ngerti keindahan kemesraan, yang punya suami istri yang halal. Mungkin ada ciuman tertukar lidahnya, mohon maaf kan. Akhirnya lalu lidah nggak batal puasanya karena nelen ludahnya orang lain. Jangan dianggap nelen ludah kok jorok bener nih. Orang Indramayu kan enggak ada gitu. Jadi bukan pembahasannya orang nelen ludah yang ada bukan. Pokoknya ludahnya ludah sendiri. Baik. Yang pertama. Yang kedua, ludah itu masih di tempatnya. Tempat ludah adalah mulut. Ini harus. Kalau seandainya ada ibu yang iseng mulai pagi sampai siang itu nyimpen ludah di gelas, kemudian ditaruh di kulkas. Ini umpama setelah taruh di kulkas kelikan dingin, masya Allah, setengah kayak jus begitu, diminum batal enggak? Batal karena sudah keluar dari tempatnya. Paham atau tidak? Jelas ya?
Jadi ya, makanya kalau masih di dalam mulut mah enteng, nggak ada masalah. Di dalam mulut, kalau sudah keluar nggak boleh diminum lagi. Ya nggak ada lah kira-kira. Ya tapi ya nggak tahu, barangkali ada orang mau coba-coba. Baik, yang ketiga syaratnya ada darah masih murni asli, belum campur es krim, belum campur gula, belum campur permen, belum campur kopi, belum campur teh. Paham enggak? Jadi ludah ditelan kalau memenuhi 3 syarat. Yakin atau tidak ilmunya? Jelas. Darah ludahnya sendiri, ludah masih di tempatnya dan ludah masih murni. Selesai. Bahkan para ulama itu saking takutnya orang itu salah paham, di dalam kitab fikih disebutkan, lo jama ariqahu ala famihi. Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, mohon maaf ini contoh jorok, akan tapi kenyataannya ulama ngomong begitu. Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sampai begini, kemudian ditelan, batal enggak? Batal enggak? Batal. Gimana ini, dua pendapat nih, gimana? Ludahnya masih asli, miliknya sendiri di mulut, batal enggak? Enggak batal. Ini mencorok contohnya, cuman ulama ngomong begitu saking takutnya salah paham. Jadi kalau seandainya ada ngumpulkan ludah dalam mulut begini, ditelan, tidak apa? Dari sini pemahaman yang pasti tidak bisa diganggu lagi. Biasanya pertanyaannya aneh-aneh. Buya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Batal enggak? Kan masih bingung. Ya enggak lah, asalkan sikat giginya jangan ditelan, sudah jelas. Kok pusing? Kenapa kok pusing? Gampang, tidak repot. Ada lagi pertanyaan, Buya gimana ini, pernah di rumah sakit, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Ini kok ngajinya kok setengah-setengah nih. Ya cabut aja, nggak apa-apa. Mencabut nggak apa-apa, yang penting giginya jangan kok bingung. Jadi orang itu kadang-kadang masih bingung tok, karena ngajinya setengah-setengah. Lah kalau permasalahan, tapi darahnya gimana? Ya sama, pokoknya darahnya jangan tapi nanti mesti ketelan. Lah kalau begitu ya jangan dicabut siang hari, kan beres gitu. Kok pusing? Pokoknya yang menjadi batal itu harus paham apa? Selesai. Jelas ya? Ya baik. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu apa saja ke lubang hidung. Nah, ini kalau ngajinya ngantuk bisa bermasalah sampai pulang ke rumah itu. Selek ada pertanyaan. Ini Buya, gimana sih hukumnya ngupil? Mohon maaf. Ini gara-gara nggak paham tadi, mesti pusing ini. Karena omongannya Ustadz adalah memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa. Waduh, kacau ini. Hobi saya tidak tersalurkan. Ada ngomong gitu katanya. Yang membatalkan adalah harus paham jelas. Yang menjadi batal adalah memasukkan suatu ke lubang hidung bagian mana sih? Bagian atas nih loh. Bagian yang jika itu air yang masuk akan terasa nyegrak, panas. Pernah saya? Segrak gitu. Lah ini segrak itu bagian atas sini. Kalau bukan bagian, tidak sampai bagian atas, masih bagian bawah di sini, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, cuman jangan di depan umum karena kurang pantas. Itu saja. Jelas ya? Yakin ilmunya nggak boleh setengah-setengah. Sebab ada ditanya Buya itu dulu di mana, di majalah apa itu, ada pertanyaan nyata ini, gimana hukumnya ngupil? Ini pasti gara-gara salah paham, ngajinya sambil ngobrol itu. Jadi nggak boleh masukkan suatu ke lubang hidung terus hanya nggak didengar itu. Jadi lubang hidung bagian yang gerak panas itu. Yang dimasukkan apa saja? Apakah kita tusuk dengan tusuk apa saja, atau air kita masukkan, obat sampai gerak itu panas, itulah tempat yang membatalkan puasa. Baik, kuping. Kuping adalah yang membatalkan adalah bagian dalam kuping. Mana bagian dalam kuping itu? Bagian dalam kuping adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari kelingking ini. Kalau masih bisa dijangkau jemari kelingking ini bagian luar ini, biarpun kita tekan kuat, ini masih bagian luar. Kalau korok kuping dengan jemari kelingking tidak membatalkan. Tapi kalau pakai korok kuping bles masuk ke dalam, batal. Selesai. Lubang depan sama lubang depan, mohon maaf kaum bapak, kaum pria, ada sejenis pengobatan, ditetesin obat di lubangnya, batal puasanya. Wanita kadang ada sebagian obat kapsul dimasukkan, batal. Termasuk mohon maaf bagi kaum wanita, kalau buang air kecil hendaknya cara beristinja bersucinya cukup dengan perut jemari.
Kalau dengan perut jemari ini ditekan sekuat apapun, itu masih bagian luar, kata ulama. Tapi mohon maaf, kalau dibelokkan jemarinya ke dalam, batallah puasanya. Sudah bersih oleh Allah, diatur ini untuk membersihkan ini. Masa nggak usah kena was-was? Biasanya santri ngantuan yang kena was-was ini. Santri ngantuan yang kena was-was, yang wudunya kebiar-kebur satu kolam itu. Kalau bismillahnya was-was itu. Ini biasanya gampang kena was-was. Ini hati-hati. Jadi membersihkan wilayah itu pun repot. Padahal sudah diatur oleh Allah. Cukup dengan ini. Dengan perut jemari, biarpun ditekan sekuat apapun, itu masih wilayah luar. Dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dibelokkan di dalam, batal puasa. Baik tangannya sendiri atau tangannya orang lain. Mohon maaf, misalnya suaminya. Suaminya adalah mungkin iseng menyentuh wilayah tersebut, kalau jemarinya masuk, batal. Harus paham ini. Untuk kaum pria wanita, untuk lubang belakang sama. Tetap cara membersihkannya dengan jemari ini. Kalau dengan perut jemari. Kalau jemarinya dimasukkan, batal. Selesai. 5. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, tempat buang air besar. Selesai. Biasanya ada pertanyaan, gimana Buya hukumnya suntik? Batal enggak suntik? Hah? Ada ngomong batal nih, gimana? Hah? Suntik di mana sih tempatnya? Di paha. Iya itu. Hah? Ya sudah, kalau tempatnya di paha, kita ngomong 5 lubang. 5 lubang jelas kan? Mana? Ada enggak paha disebut enggak? Batal enggak berarti? Tidak batal. Jadi boleh ibu siang hari bulan Ramadan suntik 10 kali sehari, boleh? Suntik terus itu. Baik, selesai ya. Oh, ada memasukkan suatu ke lubang mata ini. Kalau kasih obat kan pahit ya. Masukkan sesuatu ke lubang mata, batal enggak? Kok bisa ada yang ngomong batal? Tadi 5 itu ada mata ya. Mulut, hidung, telinga, ini. Mata ada enggak? Lah kok jadi batal, gimana ceritanya? Mungkin ada orang sini menganggap mata itu sama dengan hidung ya. Berarti belum lulus TK kayaknya, yuk. Ya, jelas? Jadi masukkan ke mata, batal enggak? Yakin? Yakin dong, udah ada kok. Pahit bukan batal, kan itu rembesan. Sebab semua anggota itu ada pori-pori tipis, itu ada lubang-lubang, itu tidak masuk. Jadi mata tidak membatalkan puasa. Selesai. Jadi gampang saja. Ibu kalau pengen makan es krim, makan rujak, dipakai mulut nggak bisa, pakai nah, selesai sudah. Saya buat contoh begini biar paham gampang. Jadi nggak ada setengah-setengah. Mau belajar kok setengah-setengah jadi repot nanti. Jelas ya? Baik. Yang membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, ngerti makna sengaja adalah misalnya dengan digorok mulutnya, dimasukin suatu lalu muntah, batal puasanya. Atau orang punya kebiasaan kalau nyium bau sesuatu langsung muntah, tak tahu malah cari baunya, muntah, batal. Berarti dia sengaja. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, hamil muda, muntah, tiba di kendaraan mabuk, muntah. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, dengan catatan satu tok, tidak boleh nelen ludah sebelum berkumur. Kumurnya dengan air semacam ini, air suci, air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Balik pembahasan yang pertama tadi, sebab muntahan itu najis karena dari perut, ya kan? Muntahan najis lewat mulut. Kalau mulut belum dicucikan berarti mulutnya berarti mulut yang najis bercampur dengan berarti ludahnya tidak murni, ludahnya bercampur dengan najis. Maka kalau ditelan batal enggak? Batal. Makanya kalau habis muntah hendaknya berkumur dengan air yang suci, mensucikan. Selesai, suci langsung. Termasuk anak kecil yang gumoh, yang muntah itu, ibu jangan kesentuh dengan wilayah untuk susunya seorang ibu, kecuali sudah dikasih minum air putih. Kalau sudah dikasih minum air putih, sudah disucikan, maka hilanglah najisnya mulut seorang bayi. Sebab yang bisa mensucikan najis hanya air, ludah nggak bisa mensucikan najis. Misalnya keluar muntah dari mulut, kemudian kita meludah 1000 kali, bersih, suci belum, karena belum kena air. Baik, selesai, muntah dengan sengaja.
Yang ketiga adalah, dan yang keempat, yang tiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf, ini majelis mulia, majelis orang soleh, orang baik. Dengan yang halal umumnya, biarpun dengan yang haram, zina membatalkan puasa. Mohon maaf, naudzubillah, dengan binatang batal puasa. Cuman tidak dibahas para ulama sebab itu nggak umum. Menurut orang soleh, orang baik, nggak ada orang zina nggak dibahas. Zina membatalkan. Jadi memasukkan sesuatu. Jadi bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Misalnya baru masuk kemudian keluar, tidak sampai puas, batal puasanya. Dan mana ukurannya membatalkan bagi kaum pria? Bagi kaum pria akan dianggap puasanya batal jika, mohon maaf ini majelis mulia, jika kepala kemaluan itu sudah tenggelam di wilayah tersebut. Kalau bagi wanita tidak harus kepala kemaluan itu tenggelam, yang penting bagiannya sudah kemasukan sesuatu, batal lah, masuk bab yang pertama tadi. Jadi bersenggama biarpun tanpa keluar mani, belum puas adalah membatalkan puasa, selesai, gak usah dibahas panjang lebar. Ada sebagian orang tidak paham, senggama yang penting tidak puas, tidak batal. Oh enggak, bersenggama biarpun tidak puas, tidak sampai keluar mani, batal puasanya. Dan ini dosa gede dan pelanggaran besar, ada hukumannya kafarah. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Misalnya mencumbu istrinya sampai keluar mani, atau naudzubillah ya, misalnya dengan tangan atau apa saja, yang penting dengan sengaja. Tapi kalau ada orang mimpi basah di siang hari lagi tertidur kok mimpi keluar mani, maka tidak batal karena keluar mani tidak dengan sengaja. Selesai, mudah, rincian setelahnya enteng. Haid membatalkan puasa, nifas batalkan puasa. Ada ibu yang rajin puasa, tak taunya jam 5 sore sudah waktunya buka sebentar lagi, keluar darah, haid, batal. Yang batal hanya puasanya tok bu, pahalanya nggak batal. Nggak usah ngedumel, nggak usah rame, aduh, nggak usah adu-adu bu, malah ejek aja suami, maaf bang ya, buka saya duluan bang. Loh kenapa kamu? Tenang aja, no, suaminya ngamuk-ngamuk, tatanya apa? Ibunya head duluan ya kan. Jadi head membatalkan puasa, paham tidak? Jelas? Nifas membatalkan puasa, melahirkan membatalkan jelas. Ada ibu sudah hamil tua itu masya Allah rajin puasa karena nggak pengen putus Ramadannya puasa, jam 4 sore melahirkan, batal lah puasanya. Selesai. Sudah dapat berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7, 8 hilang akal. Hilang akal tuh ada 3 macam, hukumnya berbeda-beda. Tingkatan hilang akal yang pertama adalah gila, yang kedua adalah pingsan, termasuk di dalamnya ayan, pingsan. Yang ketiga adalah tidur itu hilang akal. Cuman hukumnya beda-beda ibu, tolong dicermati. Yang pertama adalah gila. Orang gila batal puasanya biarpun gilanya sebentar sekali. Lagi ngomong ini tiba-tiba gila, ya sudah, apanya gila beneran, bukan gila duit, bukan, gila, batal puasa, jelas ya, orang gila. Maka orang gila di siang hari kok tiba-tiba batal atau tiba-tiba gila biarpun sebentar, batallah puasanya. Tapi kalau orang pingsan beda, kebalikannya. Orang pingsan tidak akan batal puasanya kecuali pingsannya sehari penuh. Kalau pingsannya sehari penuh baru batal. Misal habis makan sahur itu kekenyangan, pingsan, bangun-bangun isya, puasanya sah tidak? Tidak sah. Karena apa? Pingsannya sehari penuh. Tapi yang satu lagi pingsan habis sahur, pingsan, bangun-bangun jam 12 siang lihat matahari kaget, pingsan lagi, bangunnya isya, sah tidak puasanya? Sah, karena sempat bangun biarpun sebentar. Kebalikannya, kalau gila batal puasanya biarpun sebentar gilanya, tapi orang pingsan sah puasanya asalkan sempat bangun dan sadar di siang hari biarpun sebentar. Tidur, nah ini yang ketiga. Tidur adalah biarpun sehari penuh tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, tidurnya kerbau katanya. Padahal tidak ada kerbau tidur kayak begitu. Tidur itu, kerbau itu tidak bisa tidur diam lebih dari 3 jam, 2 jam, 2 jam pindah. Ini berarti lebih dari kerbau ini. Anggap saja tidurnya mulai dari habis sahur tidur sampai isya, puasanya tetap sah.
Sholatnya gimana Bu ya? Kita ngurus puasa, tidak ngurus sholat sekarang ini. Kita bahas masalah puasa. Yang jelas puasanya tidak batal. Karena apa? Ini hilang akal tingkat yang ketiga. Jelas ya? Ada 9 tadi. Yang kelima, yang ke-9. Yang ke-9 adalah naudzubillah murtad. Keluar dari Islam, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, Quran bukan wahyu. Atau punya ungkapan-ungkapan zina tidak dosa, naudzubillah. Puasa tidak wajib, keluar dari Islam. Batal puasanya. Murtad itu sebabnya banyak sekali. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, batal puasanya karena murtad. Mengingkari Tuhan Allah atau mengakui Tuhan selain Allah, batal puasanya, murtad. Ada 9, saya ulang biar mudah. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani tanpa senggama. Yang kelima, 6, 7 adalah haid, nifas, melahirkan. Yang ke-8 adalah hilang akal dengan 3 bagian. Yang ke-9 adalah murtad. Selesai. Baik, ini ya gambarannya. Maka ini harus diketahui. Karena apa? Pembahasannya nanti adalah puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Lah kalau yang membatalkannya ada diketahui, gimana bisa puasa? Coba ada orang di tengah hutan, Bapak kamu harus puasa Pak. Ya puasa apa sih? Ya makan aja karena tidak ngerti. Jadi harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa. Selesai.